Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Ada yang masih ingat ide pokok itu apa? Nah, dulu kelas 4 kita pernah belajar tentang ide pokok. Yang lupa silakan dipelajari kembali ya, kelas 4. Pertama kita akan belajar tentang apa itu paragraf. Masih ingat paragraf itu apa? Nah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Contoh, makhluk hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Itu satu kalimat. Kalimat yang kedua, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan tubuh. Kalimat berikutnya, bergerak merupakan bentuk tanggapan tubuh makhluk hidup terhadap rangsang yang mengenai sebagian atau keseluruhan tubuhnya. Nah, itu kalimat. Kalau disusun menjadi satu, itu namanya sebuah paragraf. Paragraf biasanya ditulis menjorok ke kanan, seperti ini. Sudah difahami tentang paragraf? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Intinya paragraf itu berbicara tentang apa sih? Nah, itulah ide pokok. Kemudian ide pokok bahasan sebuah paragraf. Kira-kira paragraf itu membahas apa? Paragraf itu berbicara tentang apa? Itulah ide pokok. Kemudian kesimpulan dari sebuah paragraf. Paragraf itu kesimpulannya apa? Kesimpulan dari paragraf itu apa? Nah, itu namanya ide pokok. Lanjut. Terus gimana letak ide pokok itu? Di mana letaknya ide pokok? Nah, di sini saya ada rumus A, ada rumus B, dan rumus C. Jadi kalau kamu ada pertanyaan letak ide pokok, jadi ingat rumus A, B, C ya. A di awal paragraf. B di belakang paragraf atau di akhir paragraf. C campuran, bisa di awal dan di akhir paragraf. Tuh letak ide pokok. Nah, kemudian cara menentukan ide pokoknya di mana? Kita lihat rumus A. A awal paragraf. Bagaimana kalau ide pokok itu ada di awal paragraf? Pertama, kamu lihat kalimat keduanya. Kalimat kedua, jika ada kata yang diulang dari kalimat pertama, maka ide pokoknya pasti di awal paragraf. Kemudian ciri yang kedua, ada kata petunjuk. Ini, itu, di sana, di situ. Itu kalimat petunjuk. Jika ada kata itu, berarti ide pokoknya ada di awal paragraf. Kemudian ada kata ganti orang. Dia, ia, kamu, aku, mereka. Nah, jika ada kata-kata itu, berarti ide pokoknya ada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, B, di belakang paragraf. Bagaimana jika di belakang paragraf? Ciri-cirinya kamu lihat di akhir kalimat. Di kalimat terakhir, jika ada kata kesimpulan, apa kata kesimpulan itu? Kata kesimpulan itu seperti jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, oleh sebab itu merupakan kata kesimpulan. Jadi kalau ada kata-kata ini, berarti ide pokok ada di akhir paragraf atau di belakang paragraf. C. Campuran.
Kalau ciri-ciri yang A dan B tadi ada, berarti ide pokoknya itu adalah campuran. Paham ya? Nah, contoh. Nih saya punya contoh. Ada paragraf sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang di sembarang tempat. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti bahwa sampah plastik tidak dapat didaur ulang secara alami. Ketika dibawa oleh air sungai, itu mengganggu ekosistem. Banyak hewan mati karena tertelan limbah plastik. Nah, ini adalah sebuah paragraf. Lalu bagaimana kita menentukan ide pokoknya? Tadi yang rumus A. Perhatikan kalimat kedua. Mana kalimat kedua? Ini. Apakah di kalimat kedua itu ada kata yang diulang di kalimat pertama? Ternyata ada kata sampah plastik. Nah, kan diulang sampah plastik. Berarti ide pokoknya ada di awal kalimat. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada paragraf lagi. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk semakin murah. Hasil panennya pun lebih menyehatkan apabila dikonsumsi. Harga jual hasil panen dengan pupuk organik di pasaran lebih tinggi. Oleh karena itu, petani mendapatkan keuntungan yang berlipat dengan memakai pupuk organik. Nah, tadi di rumus B. Rumus B, kalau kamu lihat di kalimat pertama tidak ada yang diulang, berarti pakai rumus B. Apa rumus B itu? Perhatikan kalimat terakhir. Di kalimat terakhir ada kata oleh karena itu. Ini adalah kalimat kesimpulan. Jadi, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah petani mendapatkan keuntungan yang berlipat dengan memakai pupuk organik. Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, kita lanjut ke kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah kalimat yang melengkapi ide pokok hingga membentuk suatu paragraf. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, contoh. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Nah, ini adalah ide pokok. Ide pokok ini akan ada kalimat-kalimat pengembangnya. Kalimat pengembangan A adalah kalimat yang melanjutkan ide pokok itu. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Kenapa? Nah, itulah kalimat pengembang. Karena sampah plastik tidak bisa membusuk. 2. Sampah plastik tidak dapat didaur ulang secara alami. 3. Ketika dibawa oleh air sungai, itu mengganggu ekosistem. 4. Banyak hewan mati karena tertelan limbah plastik. Nah, ini adalah kalimat pengembang. Ide pokok dan kalimat pengembang, kalau digabung disusun menjadi satu, jadilah sebuah paragraf. Sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, buka buku temanya halaman 6. Silahkan dibaca, judulnya Organ Gerak Hewan dan Manusia. Dibaca dulu, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Paragraf pertama ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa, paragraf ketiga ide pokoknya apa, dan seterusnya. Dikerjakan di tabel 1.1 halaman 7. Kemudian berikutnya di halaman 8 membuat paragraf dari pengembangan ide pokoknya. Di situ disediakan ide pokok, kemudian tugas kalian adalah menentukan kalimat pengembangnya. Kalau sudah ada kalimat pengembangnya, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Bisa dimengerti ya? Kalau sudah bisa dimengerti, silahkan dikerjakan. Kalau
Kalau sudah selesai, hasilnya boleh ditutup. Terima kasih.